Lah PKS menganggap Indonesia Timur menjadi masa depan Indonesia. Oh, apa sih ini? Apa sudah diperjuangkan PKS di Indonesia Timur ini? Selama ini kan yo hampir tidak terdengar loh PKS memperjuangkan apa-apa di Indonesia Timur. Oh, apa pernah kita mendengar? Kapan PKS bicara keadilan dan pemerataan di Indonesia Timur? Orang pernah. Untuk Papua itu yang garap ya Pak Jokowi itu. Lawan jenengan kan oposisi, yang garap aja Pak Jokowi. Kan mereka tidak identik dengan isu itu. Oh, tiba-tiba langsung nyamber ngeklaim saja memperjuangkan masyarakat Indonesia Timur. Ah, tidak bisa itu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Masih ingat loh ramalannya, prediksinya Om Begawan bahwa koalisi perubahan 3 partai itu sampai Hari Raya Idul Fitri bulan Ramadan itu mereka belum akan mendeklarasikan calon capresnya. Wah, ini terbukti nih. Prediksinya ramalannya Om Begawan terbukti. Nah, dibandingkan dengan 2 bakal capres yang lain, bakal capres yang satu ini ya masih saja ribet di internal mereka ini. Ya maklum saja lah, karena mereka berisi orang-orang yang emang suka berisik, merasa paling besar, paling benar, punya jasa besar di negeri ini. Tapi yang perlu digarisbawahi itu cuma perasaan mereka saja nih, masyarakat yang belum merasakan apa-apa. Faktanya dedikasi mereka tidak seberapa besar. Mau tahu siapa mereka itu? Ya, yang pasti sudah ketahuan. Nah, nggak usah saya jelaskan. Nah, Pak Anies dan koalisi perubahannya, jika PDIP dengan bakal capresnya Pak Ganjar mulai menggalang koalisi dengan beberapa partai, dan Pak Prabowo mulai menggait tokoh-tokoh nasional, tapi koalisi perubahan ini masih berdebat, ribut, siapa calon pendampingnya. Orang gelem do ngalah loh. Makanya sampai sekarang ya orang iso ndang rampung-rampung ini. Meski sudah membentuk tim 8 untuk membantu mencari siapa bakal cawapresnya Pak Anies ini ya, tiba-tiba Pak Amin ikut nimbrung. Iki wong yo elon wae. Orang iso meneng ya. Kata Pak Amin, kalau mau menang katanya itu harus ikut yang dilakukan oleh Pak SBY. Wow, ngajari ini merekrut tokoh dari Indonesia Timur. Ya, katanya sih pengen mengulang pasangan Pak SBY, Pak JK zaman dulu mungkin. Ya, padahal Pak SBY jadi presiden 2 periode. Memangnya pasangannya Pak SBY Budiono gak dihitung sebagai kemenangan. Nah, termasuk pasangannya Pak Jokowi JK. Apakah itu faktor Indonesia Timur? Bagaimana dengan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin? Ya harusnya itu jadi perhitungan itu. Oh, Pak Amin anggere marahin ora didatase. Jadi lucu lah. Menurut pemetaan Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini, lumbung suara Pak Anies ada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera, dan Jawa Tengah. Nah, Jawa Timur tidak masuk prioritas katanya. Kalau mau jujur loh ini pemetaan model lopo ini. Ini pemetaan kita orang yang dihitung sih ini, asal bicara saja itu. Nah, kalau berdasarkan hasil Pilpres 2014 dan 2019, kekalahan Pak Jokowi di Jawa Barat, Banten, dan sebagian Sumatera itu suaranya Pak Prabowo, bukan suaranya Pak Anies. Lah digandeng-gandeng dibanding-banding gitu, orang iso no Pak Amin gimana ini jenengan ini. Kan yang jadi capres 2014 dan 2019 itu kan Pak Prabowo. Pak Anies itu lah mengutek di Jakarta aja. Nek menang di Jakarta ya lumrah, tapi kan itu tidak mencerminkan kesemuanya loh. Kalau toh pun 2024 Pak Prabowo tidak jadi bertarung, ya tidak otomatis semuanya pemilihnya Pak Prabowo itu lari ke Pak Anies. Ya belum tentu no. Termasuk tidak memprioritaskan Jawa Timur. Nah itu karena pesimis
Pak Amin saja ini, apalagi Jawa Tengah, Pak. Wah, bantengnya merah menyala itu. Nah, upaya tim Koalisi Perubahan yang mencoba masuk di Jawa Timur selama bulan puasa kemarin itu, termasuk Pak Anies ikut turun di sana itu, dolan ke sana itu gagal total. Remek hasilnya, nol besar itu. Lah upaya meraih dukungan dari NU yang mau tidak mau mendominasi Jawa Timur itu tidak berhasil ditembus. Ora gampang itu nembus NU di Jawa Timur ini. Pernyataan itu juga menggambarkan upaya menggandeng Bukovifa, ya jelas batal akhirnya. Ini bisa disimpulkan ini. Bukovifa menolak dipinang oleh Pak Anies. Akhirnya serenek apa-apa nih loh. Apakah keberhasilan Pak Yusuf Kalla menjabat 2 periode wakil presiden, akankah itu bakal diulang dengan memasangkan Pak Anies JK? Walah, KPU sudah menyatakan loh, Pak JK sudah tidak bisa ikut kontestasi lagi karena sudah 2 kali periode jadi wakil presiden. Wes ora iso. Menurut undang-undang nggak boleh itu. Nah, jadi presiden ya main toh itu. Lalu jika bukan Pak JK, siapa tokoh Timur yang sekarang ini paling layak jual? Ya, tentunya Pak Mahfud MD. Meskipun PKS sempat merayu-rayu yo. Oh, merayu-rayu sama Pak Mahfud itu untuk dipasangkan dengan Pak Anies. Nah, dipastikan Menko Polhukam ini tidak akan bersedia. Udah beberapa kali Begawan itu mengatakan Pak Mahfud itu dampingi Pak Anies itu. Kan Pak Mahfud sudah bilang tidak mendukung Pak Anies. Sekali lagi saya katakan itu. Dulu waktu ketemu Pak Denny Indrayana harus ngomong toh, saya nggak mendukung Pak Anies ini. Ini bisa dibuktikan lah. Tim 8 yang sudah dibentuk untuk membantu Pak Anies memverifikasi siapa yang layak jadi bakal cawapres. Belum mengerucut sampai sekarang ini. Ya ada beberapa nama sih yang sudah di endorse, dikumpulin gitu loh. Tim 8 ini bekerja sudah 2 bulan loh. Udah lama ini. Golek orang itu. Tapi mereka belum merilis daftar namanya, sopo-sopo saja itu belum dirilis itu. Entah apa yang dilakukan mereka itu selama 60 hari ini, ngopo itu. Kok kelihatannya nggak ada hasilnya itu. Nah, malah berdasarkan pengakuan salah satu anggota tim 8, mereka belum sampai mengerucut pada nama. Jadi penasaran ini. Lalu kerjaan mereka selama ini ngopo ngerucut ke jenenge randang-dang tuh. Kalau dari PKS, Pak Mardhani bilang Indonesia Timur menjadi masa depan Indonesia. Wah, puitis banget ini. Dengan segala potensi dan kekuatannya. Ya, makanya siapa bakal pendamping Pak Anies harus dibicarakan secara serius. Harus serius, Pak. Sak karepe dhewe nanti hasilnya ora karu-karuan. Lah PKS menganggap Indonesia Timur menjadi masa depan Indonesia. Apa sih ini? Apa sudah diperjuangkan PKS ini di Indonesia Timur ini? Selama ini kan yo hampir tidak terdengar loh PKS memperjuangkan apa-apa di Indonesia Timur. Apa pernah kita mendengar? Kapan PKS bicara keadilan dan pemerataan di Indonesia Timur? Orang pernah. Itu Papua itu yang garap ya Pak Jokowi itu. Lawan jenengan kan oposisi, yang garap aja Pak Jokowi. Kan mereka tidak identik dengan isu itu. Tiba-tiba langsung nyamber ngeklaim saja memperjuangkan masyarakat Indonesia Timur. Tidak bisa itu, nggak mungkin lah. Mereka yang di Koalisi Perubahan baru bicara gagasan. Wis pirang-pirang bulan lagi gagasan. Oh heran saya ini, gemes saya ini lah. Sudah ketinggalan zaman dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Ketinggalan sepur, udah jauh itu. Beliau menyelenggarakan PON di Papua. Mewujudkan BBM 1 harga. Di Jawa dengan di Papua sama ya, tapi kalau di pelosok ya lain. Kemarin ada yang protes, di pelosok harganya yang masih mahal ya pastilah harus masuk ke dalam ngotong-ngotong ya perlu ada sedikit batine itu keuntungannya lah. Mengembalikan Freeport dan Blok Mahakam ke pangkuan Ibu Pertiwi sehingga pemasukan devisa negara itu cukup besar itu. Nah, menyelenggarakan MotoGP di Mandalika yang mendunia itu
membuat Papua terhubung di daratan dengan Trans Papua, jalan tol yang sudah menghubung dari kota ke kota, dan masih banyak yang lainnya. Itu Indonesia Timur dipikirkan oleh Pak Jokowi itu. Nah, Indonesia Timur tidak selalu dipresentasikan dengan orangnya, tapi yang benar-benar dilakukan di sana adalah pembangunannya. Infrastruktur sudah digarap oleh Pak Jokowi. Jadi omongan PKS ya nggak terbukti. Nah, mengusung orang Indonesia Timur, jadi Pak Anies pun bagi PKS masih ada tambahan. Tambahan 2 syarat tuh kalau mau mengusung orang Indonesia Timur untuk mendampingi Pak Anies ini, yakni potensi penambahan perolehan suara. Itu syaratnya katanya itu. Dan bisa bekerja sama dengan Pak Anies. Nah, ini syarat ya memang logis itu. Semua orang ya kalau mau digabung ya syaratnya harus menambah suara. Ngurangi suara ya ngapain itu loh. Syarat yang tanpa diajukan itu sudah otomatis begitu. Nah, bagaimana? Dua orang capres dan cawapres yang tidak bisa bekerja sama itu mau diusung. Nah, orang yang bekerja sama ngapain diusung? Nah, bagi koalisi perubahan, orientasinya itu bukan memajukan Indonesia Timur. Mereka sejatinya hanya berpikir memenangkan kontestasi saja. Mungkin menang tok gitu loh. Ya, jadi jangan pernah berharap kalau koalisi perubahan ini benar-benar berpikir kemajuan Indonesia Timur. Alah, orang percaya, orang ngandel ini. Termasuk Begawan dan banyak orang ngandel ini. Apa gagasan yang bisa atau setidak-tidaknya pernah kita dengar dari koalisi perubahan tentang Indonesia Timur? Belum ada sama sekali. Nggak ada. Padahal Pak Anies sudah dideklarasikan 7 bulan yang lalu. Tapi satu ide pun tentang Indonesia Timur itu orang jedul, tidak muncul. Nah, atau jangan-jangan mereka hanya melihat Indonesia Timur sekedar angka saja, sekedar hitung-hitungan matematika saja, hitung-hitungan di atas kertas, bakal menyumbang itu berapa persen kemenangan. Ya, tapi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 9 tahun ini, mayoritas suara rakyat Indonesia Timur itu bakal condong, pasti itu bakal condong ke Pak Ganjar, orang yang didukung oleh Pak Jokowi sebagai penerusnya Pak Jokowi. Ini menurut Begawan. Jadi pendukungnya Pak Prabowo ya jangan tersinggung ya. Paling tidak suara itu diberikan sebagai ucapan terima kasih atas perhatian, atas kepedulian Pak Jokowi, atas pembangunan yang tiada henti. Ya, meski beberapa provinsi di sana oleh Pak Jokowi tidak memenangkan pertarungan, tidak masalah itu. Nah, kita lihat sendiri kok. Ketika Nasdem mengusung Pak Anies, Nasdem NTB langsung rontok. Pada transmigrasi ke partai lain itu, eksodus itu. Nah, termasuk tokoh PKS NTB yang ini sudah pindah ke Gelora. Dia adalah Pak Fachri Hamzah. Tokoh vokal yang sering kita dengar statement-statementnya yang hebat itu. Sementara tokoh Demokrat yang di Papua sana, yang pernah menjabat gubernur, itu Pak Lukas NMB, justru tersandung kasus korupsi. Wah, pernah mesak gitu. Artinya, ini akan menjadi tambahan besar tambahan hambatan yang sangat besar kepada Partai Demokrat di sana. Jadi, gini, kalau toh pun ada tokoh Indonesia Timur disandingkan dengan Pak Anies, diprediksikan tidak akan mendapat efek sama sekali. Yang signifikan pasti tidak ada. Jangankan memenangkan Pak Anies, menambah pundi-pundi suara pun akan sulit. Pemilu dan pilpres sekarang ini tidak seperti dulu, yang media informasi hanya dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Medsos sudah berkembang dengan pesat. Yang mau tidak mau memberikan informasi alternatif, serta menunjukkan siapa sebenarnya yang peduli dan konsisten terus-menerus membangun Indonesia Timur. Ya, agar mampu mengejar ketertinggalan pembangunan dengan kawasan wilayah di seluruh Indonesia ini, ya, khususnya di Jawa, pembangunannya yang luar biasa. Nah, dengan pembangunan yang masif, masyarakat Indonesia Timur dijamin akan berterima kasih, memberi imbalan jasa, memberikan suara pada bakal capres yang didukung oleh Pak Jokowi. Ini menurut prediksi Begawan. Saya kira ya panjenengan ya tetap setuju dan mendukung. Kalau gitu, sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih dan kita akan membahas lagi calon-calon presiden kalau ada yang muncul lagi. Gitu ya, sampai ketemu pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan, sampai jumpa lagi.